Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang terbaik kalau orang yang berkurban dia mengurusi sendiri hewan kurbannya, termasuk menyembelih sendiri. Tapi boleh kita wakilkan kepada orang lain. Baik orang lain itu sifatnya individu, perorangan, bisa satu orang saja. Bisa juga lewat panitia. Kalau panitia kan berarti terdiri dari beberapa orang. Tapi harus dipahami, Bu. Harus dipahami bahwa panitia kurban itu tidak sama dengan amil zakat. Tidak sama dengan amil zakat. Kalau amil zakat ada haknya dari zakat yang dikumpulkan itu. Allah SWT sendiri telah menetapkan bagian untuk amil zakat di surah Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, miskin, dan amil. Jadi memang ada haknya dari zakat. Tapi kalau panitia tidak ada hak khususnya dari kurban itu, tidak ada hak khususnya. Dan dia tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Sama dengan penyembelih, tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Sama dengan yang menguliti, tidak boleh dikasih upah dari bagian hewan kurban. Tidak boleh sebagai upahnya dikasih daging sekian kilo, kepalanya atau kulitnya. Contoh, misalnya ibu-ibu datang ke saya, Ustaz, bisakah disembelikan sapi kurban kami ya di kompleks? Nah, saya sampaikan, bisa Bu, tapi saya ambil kepalanya. Nah, ayo nanti kita kasih kepala. Itu tidak boleh. Itu artinya kepalanya sudah menjadi upah penyembelihan. Nah, tapi saya diminta, Ustaz, bisa enggak dicarikan orang untuk menguliti, ya, menguliti. Nanti kami kasih kulitnya. Nah, itu tidak boleh, berarti kulitnya menjadi upah penyembelihan. Tidak boleh. Tapi bukan berarti panitia tidak boleh dikasih upah, boleh, tapi jangan dari bagian hewan kurban. Jangan dari bagian hewan kurban. Termasuk yang memotong, yang menyembelih boleh dikasih upah, tapi jangan dari bagian hewan kurban. Di upahnya bagaimana? Misalnya dikasih dalam bentuk uang, boleh. Yang menguliti boleh dikasih upah, bukan dari bagian hewan kurban, tapi dikasih dalam bentuk uang. Bukan berarti tidak boleh dikasih daging, boleh dikasih daging tapi tidak sebagai upah. Bukan sebagai upah. Seperti orang-orang lain juga yang dikasih, begitu juga lah panitia, bukan sebagai upah. Jadi cara membedakan bagaimana? Kalau ada perjanjian, ada kesepakatan, ada pembicaraan sebelumnya, berarti upah itu. Seperti tadi, Ustaz bisa disembelikan, bisa, tapi kasih kepalanya nah. Ah ya, berarti itu upah namanya, Bu. Atau secara isyarat, tidak terang-terangan, Ustaz bisa disembelikan sapi kurban kami. Bisa, tapi mengerti kita? Mengerti mah itu Ustaz. Jadi kita saling mengerti nih, maksudnya kasih kepala itu tidak boleh. Jadi tidak bisa itu panitia, mohon maaf, saya tidak disuka ini beberapa panitia di tempat, karena saya sampaikan begitu. Tidak boleh misalnya panitia merasa ini bagian saya 2 kilo ini karena saya panitia. Tidak boleh. Tidak ada hak khususnya. Ada hak khusus. Nah, kalau misalnya mau mengambil upah, karena baju kos termasuk upah itu, dia harus pisahkan. Ya, bisa pembayarannya dibagi 2. Yang ini untuk kurban, yang ini untuk operasionalnya. Misalnya ibu beli kurban yang mahal ini, harga 21 juta misalnya. Jadi bayarnya berapa? Bayarnya 3.200.000. 3 juta untuk hewan kurbannya, 200 untuk operasionalnya. Ya, jadi 200 itu masuklah baju kaos. Jangan juga baju kaos yang mahal sekali, yang sepantasnya saja, satu kali pakai kan, karena untuk diketahui saja panitia. Nah, terus apalagi untuk upah yang menyembeli, yang menguliti, diambil dari 300.000 itu. Nah, apalagi untuk biaya yang pergi keliling untuk mengantar daging kurban itu boleh. Apalagi kan pelaksanaannya kurban dari siang sampai sore barangkali kan, nah boleh untuk makan dia, diambil dari yang 300 tadi. Apa harus saya sampaikan kepada yang berkurban? Harus saya sampaikan sekian untuk kurban, sekian operasional. Tapi tidak usah dirinci, tidak mesti dirinci. Ini untuk baju kaos, ini apa? Biar tidak dirinci. Disebut ini untuk operasionalnya. Yang penting jelas bahwa yang untuk kurban 3 juta,
Kalau sapi yang 21 juta, kalau sapi 14 juta berarti 2 juta ya kan? Nah, itu harganya. Yang 200 ini untuk operasional. Tapi tidak mesti dirinci kok. Ini saja, ini operasionalnya ini. Tapi kalau mau dirinci lebih bagus lagi. Memang panitia ini agak sulit kerjanya. Kenapa? Jangan juga misalnya mohon maaf, kalau bisa diusahakan itu jelas sapi pertama miliknya siapa, sapi kedua siapa, ini seterusnya. Jadi campur baur. Setelah sini sapi pertama milik orangnya, supaya dia mendapatkan sapi kurbannya. Dan tadi disunahkan untuk memakannya. Kalau ada yang meminta, boleh dia meminta dan itu haknya, asal tidak berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya, saya panitia ibu datang, Ustaz mau saya kurban di sini, tapi saya mau ambil semua bagianku sepertujuh. Ya saya harus kasih semua ibu, karena memang hanya ibu. Kalau saya sebagai panitia merasa tidak bisa, saya harus sampaikan, mohon maaf Bu, kalau ibu mau ambil semua sepertujuh, tidak bisa kalau di sini, karena tidak ada yang kita bagi itu, cari di tempat lain. Nah, misalnya begitu ya. Asal tidak berkaitan dengan hak orang lain. Ibu datang, saya mau kurban di sini, tapi saya mau ambil kepalanya. Tunggu dulu Bu, ibu kan bertujuh, ini sapi kepalanya cuma satu, ya toh? Berarti satu kepala ini hak 7 orang. Kalau ibu mau ambil kepalanya harus seizin 6 orang yang lain. Nah itu berkaitan dengan hak orang lain. Saya mau kurban di sini Ustaz, tapi saya mau ambil hatinya. Tunggu, hatinya sapi itu cuma satu, dia tidak bisa mendua. Nah, hatinya sapi, ya, cuma satu hati. Kalau ibu mau minta harus seisi dengan yang lain. Tapi kalau dagingnya yang diminta, saya mau dagingnya Ustaz, pokoknya sepertujuh, saya mau ambil semua. Ya silakan. Kalau panitia tidak keberatan, dia bisa kurang, silakan. Seandainya ibu datang, saya mau kurban di sini Ustaz, tapi bagianku saya mau diantar ke panti asuhan di sana. Saya harus antar ke sana. Kalau saya merasa tidak sanggup, saya sampaikan, mohon maaf Bu, kalau harus diantar ke sana kami tidak bisa, kami kurang tenaga ini. Nah, kalau ibu setuju ya tidak apa-apa, dia mana saja silahkan. Jadi boleh meminta, karena sebetulnya itu adalah hak dari sahibul kurban. Panitia itu hanya mewakili orang yang tidak sama dengan zakat. Kalau sudah sampai di tangan amil zakat, ya kita yang berzakat, tidak bisa lagi urus-urus, itu sudah haknya sudah. Tapi kalau kurban haknya ibu sebagai sahibul kurbannya. Mungkin itu ibu. Wallahu a'lam.